itu kok bisa jadi bayi? Iya caranya seperti itu. Kadang kan saya nggak bisa jawab apa yang harus saya jawab gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Fajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Sahabat, kali ini kita bersama dua orang bintang tamu. Kalau kemarin kita ngobrol dengan Abi dan Sukri, tokoh fenomenal di balik konten-kontennya Jida. Kali ini kita bertemu dengan ada Mbak Dela. Halo Mbak Dela, apa kabar? Hai. Kemudian ada Mbak Ari. Hai. Jadi dua tokoh ini juga cukup fenomenal di belakang layarnya Jida. Jadi kalau kita sering memikirkan tentang siapa orang-orang di balik Jida, ternyata dua tokoh ini yang cukup berpengaruh. Baik, sore hari ini kita akan sama-sama ngobrol santai tentang kesehatan kewanitaan. Kalau kemarin kita ngobrol dengan laki-laki ngebahas tentang kelaki-lakian. Kalau ini ngebahas kebetinaan atau kewanitaan. Oke, Mbak Ari, kalau ini kan perbedaannya gini ya. Kalau Mbak Ari ini sudah menikah, sementara Mbak Dela ini masih single. Ingat ya, yang masih jomblo jangan khawatir. Ternyata hanya jodoh yang tertunda. Ada Mbak Dela. Oke, Mbak Dela sama Mbak Ari cerita dong sedikit tentang apa sih kalau Mbak Dela nih yang dipersiapkan. Mungkin kan Mbak Dela punya cita-cita juga suatu waktu tahun depan katanya rencana mau nikah ya. Apa yang sudah Mbak Dela siapkan menghadapi pernikahan? Dari aspek ini sih Kang, dari aspek dari kita sendiri, maksudnya kan untuk seorang istri kan biasanya harus menjaga makanan agar nanti untuk kedepannya reproduksinya bisa sehat gitu. Dari makanan, dari olahraga, pikiran juga sangat penting banget ternyata kan. Kalau dibikinkan presentasi, berapa persen kesiapan Mbak Dela untuk mendekati pernikahan ini? 70%. 70%, tapi kita pengen tahu, udah ada belum calonnya? Belum ternyata. Jadi 70% disiapkan, tapi calonnya belum ada. Tidak perlu khawatir. Ada pohon rambutan, ada pohon mangga, ikat aja di pohon mangga. Oke. Nah, Mbak Ari, kalau menurut Mbak Ari itu apa sih? Mbak Ari kan sudah berpengalaman. Berapa Mbak anaknya? 2 ya. Kalau anak 2 tuh expert lah ya. Mau nambah lagi? Mau nambah lagi, Masya Allah. Insya Allah, Allah tapi mudahkan. mungkin belum dikasih. Mungkin untuk saat ini cukup 2 dulu kayak program pemerintah. Wah, 2 dulu. Beliau ini termasuk penganut paham demokratis sosialis. Jadi 2 anak sudah cukup. Mbak Ari, cerita dong Mbak Ari. Kira-kira tipsnya apa sih Mbak kalau mau nikah itu seperti apa gitu yang harus disiapkan? Sebenarnya sih gampang sih. Kalau untuk menikah sih yang pertama mungkin kita harus persiapkan siapkan yang pertama kita dulu seperti apa. Kalau wanita sih mungkin pemikirannya panjang, kayak mungkin pekerjaan yang harus mapan seperti itu suaminya, terus kesiapan jasmani dan rohaninya seperti apa. Terus banyaklah kalau wanita tuh pertimbangannya kalau kita mau milih suatu yang mau jadi suami kita tuh, kita mungkin harus mikir bobot, bibit, bebet ya Pak ya, seperti itu. Jadi mungkin bebetnya dia seperti apa, terus bobotnya seperti apa. Itu kalau wanita tuh memang semuanya harus dipikirkan secara rinci seperti itu. Jadi banyak aspek tentunya yang terhubung satu dengan yang lainnya sebelum kita menentukan kesiapan kita untuk ke jenjang rumah tangga. Iya benar. Nah, sahabat, ada satu pertanyaan yang ini cukup menggelitik di telinga saya. Kenapa namanya rumah tangga? Rumah tangga garam kurang biasa. Hidup berumah tangga apa kurang, jangan tetangga dengar. Nah, bisa jawab nggak Mbak Ari? Kenapa rumah tangga nggak rumah yang lain gitu? Kenapa istilah untuk orang yang sudah menikah dikatakan menjalin rumah tangga? Rumah tangga itu soalnya satu itu kan penyatuan 2 individu yang berbeda dijadikan dalam satu lingkup. Nah, itu memang dinamakan rumah tangga. Jadi kan rumah tangga itu yang bisa menerima kita apa adanya seperti Kenapa nggak itu. saung tangga gitu Mbak? Atau Ya nggak gedung bisa. tangga? Nanti kalau saung tangga nanti kayak tangga dong. Oke. Rumah tangga tidak ada tempatnya. Jadi ternyata rumah tangga itu penyatuan 2 sosok insan yang berbeda dalam membangun. Intinya gini, kalau menurut pendapat saya kenapa dibilang rumah, kemudian ada tangganya. Rumah itu kan dibangun dari pondasi. Iya. Kemudian nanti setelah pondasinya jadi, baru naik temboknya sampai naik atapnya, jadilah sebuah bangunan yang kita sebut dengan rumah. Tangga itu merupakan tahapannya. Jadi tahapan untuk membangun sebuah bangunan melalui pernikahan. Begitu Mbak Dela. Mbak sudah siap Mbak Dela? Bismillah. Bismillah. Jadi kalau dari vibrasinya bismillahnya penuh keraguan-raguan.
Bismillah. Jadi Bismillah iya, Bismillah tidak, kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Della ini menjadi sebuah niatan yang luar biasa. Kemudian olahraga nggak Mbak? Mulai sih Kang, mulai. Olahraga apa biasa olahraganya? Biasanya tuh ini sepeda apa itu Nah, Kang? Ring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. sepeda statis. Ya itu. Jadi Mbak Della ini di rumahnya lengkap alat gymnya, sepeda statis, ada treadmill ya, ada buat angkat barbel. Beliau ini cukup aktif berolahraga, walaupun kadang-kadang mungkin olahraganya di dalam mimpi. Ya, yang penting judulnya ketika bangun teringat sudah olahraga gitu, sudah Seminggu sehat. sekali ya Kang? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Tapi Nah, masih olahraga Mbak Della ya? Iya. Bukan olahraga yang di dalam rumah itu, yang sepeda statis itu? Iya, sepeda Iya, statis. Nggak pernah keluar rumah ya? Nggak pernah. Keluar rumah. Karena kalau keluar rumah bahaya, banyak ikhwan-ikhwan yang berkeliaran. Nah ternyata kalau ngobrolin olahraga, ketika seseorang akan menentukan menaiki fase ke jenjang pernikahan, betul-betul harus dipersiapkan tuh selain tadi mental ya, kemudian fisikisnya, juga fisiknya. Maka olahraga menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki performa kita. Olahraga yang baik seperti apa? Semua jenis olahraga itu baik. Yang terpenting dilakukan pertama dengan rasa gembira, kemudian kedua dengan bahagia. Jadi kalau kita bergerak pun asal gembira, ya itu olahraga. Tapi kalau Mbak Della atau Mbak Ari ngepel dari depan rumah sampai belakang tapi tertekan, nggak jadi olahraga Mbak. Makanya banyak ibu-ibu yang nggak sehat karena melakukan pekerjaannya dengan beban. Tapi kalau cuci piringnya sambil senyum, seneng ya, itu jadi olahraga juga. Olahraga yang ideal, terbaik itu dalam satu hari itu paling tidak 30 menit. Bisa berjalan, bisa bersepeda, bisa jogging, atau bisa sepeda statis, atau bahkan hanya sekedar stretching. Ya, stretching. Ada pertanyaan nggak Mbak ngobrol? Jadi saya terus yang ngobrol nih. Kali-kali Mbak Ari lah yang nanya. Saya mau nanya Pak, ini kan saya kan punya anak gadis ya, yang mungkin ya mau beranjak dewasa ya. Cara untuk memberitahu sex education kepada anak saya gimana? Seperti itu. Yang saya suka dari Mbak Ari tuh bahasanya tuh Inggris banget. Jadi bahasa Inggris tuh ada Inggris asli, British, ada juga Amerika, jadi sex education. Nah, jadi bibirnya tuh gitu. Itu luar biasa. Oke, Seperti jadi gini, apa? kadang-kadang gini, seks itu dianggap sesuatu yang tabu, terus dipikirkan tidak perlu orang ketahui gitu ya, anak-anak kita ketahui. Tapi ternyata seks juga bisa jadi sebuah akar permasalahan ketika tidak dapat disampaikan dengan cara yang baik. Anak-anak yang sudah masuk di fase balik, kalau di perempuan itu kan biasanya ditandai dengan dapat menstruasi. Itu sudah masuk di sebuah fase yang rawan banget atau rentan. Bahkan di dalam Islam sendiri sudah dijelaskan bagaimana supaya mulai menjaga aurat, menutup. Agar apa? Agar terjaga. Sama halnya seperti permen gitu ya. Kalau permen itu dibungkus, kalau terjatuh paling nggak masih bisa dikonsumsi. Sama lah dengan kita manusia, kalaupun dibungkus, kalau terjatuh ya masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sama sekali terbuka, ya terjatuh ya susah dimanfaatkan. Itu akan jadi kesia-siaan. Sex education terbaik yaitu memberikan dulu pertama secara anatomi fisiologi Mbak. Anatomi fisiologi itu disampaikan kalau kamu sudah dapat, sudah menstruasi, itu biasanya kan ditandai juga dengan membesarnya buah dada ya, kemudian keluarnya dengan bulu-bulu. Nah, itu sudah tanda berarti dia sudah balik. Ketika balik itu disampaikan bahwa ada beberapa bagian tubuh yang itu sama sekali tidak boleh dilihat atau bahkan tidak boleh disentuh oleh orang yang bukan muhrimnya, atau bahkan mungkin juga oleh dokter. Kita sampaikan jangan sampai nanti gini, oh ini boleh disentuh gitu oleh dokter kecuali dalam keadaan darurat. Tapi kalau bisa cari dokternya yang sama juga, perempuan juga. Nah, menyampaikannya secara anatomi, oh nanti kamu tuh akan begini. Kalau mamai kamu, payudara kamu mengeras tuh berarti kamu sudah masuk di fase menjelang dewasa. Kemudian kalau tumbuh bulu-bulu, kamu nggak usah jelaskan aja secara detail fungsi dan peranan organ tersebut. Akhirnya si anak ini memahami, oh ternyata aku tuh nggak boleh loh. Kalau misalnya zaman dulu pasti ngalamin nih. Sahabat juga pasti ngalamin ya, zaman SMP sering kali tuh kadang pantat ditepuk sama teman-teman itu ya. Kadang-kadang dada diremes, ya kita nggak ngerti. Ya kan, kalau sekarang kita ngerti, kita sampaikan ke anak kita, kamu jangan mau nih kalau nanti pantat kamu ditepuk teman kamu atau dada kamu diremes, walaupun perempuan dengan perempuan. Intinya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, kemudian tidak terkesan tabu, jadi lebih terbuka. Harapannya anak-anak perempuan tuh lebih dekat terhadap ibunya, sehingga ibunya bisa betul-betul memantau pertumbuhannya. Tapi terkadang gini, kadang kan mungkin ada pertanyaan timbul tuh anak saya, kenapa kok nggak boleh disentuh? Akibatnya seperti apa?
Itu yang pertama. Yang kedua, kadang ada pertanyaan menggelitik. Itu kok bisa jadi bayi? Ini caranya seperti itu. Kadang kan saya nggak bisa jawab. Apa yang harus saya jawab? Kita Nah, masa kalau harus jujur seperti ya, itu. harus jujur Mbak. Jadi gini, harus jujur tapi dengan bahasa yang lebih terkesan saintis. Contoh gini, daripada Mbak bilang begini, kok itu bisa di bayi, bayi itu beli di pasar Godea, di emplok-emplok terus jadi kan. Pintar ganti apa? Prok prok prok. Tapi disampaikan kalau laki-laki dengan perempuan itu ada perbedaan. Dia memiliki organ reproduksi namanya. Kenapa seorang ibu bisa melahirkan? Karena seorang ibu bisa melahirkan itu dikarenakan ada proses pembuahan. Dari mana proses pembuahan itu masuk? Dari laki-laki dan perempuan yang ketika bertemu, mereka bersentuhan, maka bisa mengakibatkan terjadi pembuahan. Sampaikan begitu aja, bahasanya nggak terlalu vulgar juga, nggak terlalu terbuka. Yang penting dia tahu kalau ternyata laki-laki dengan perempuan bersentuhan, pertama dilarang oleh agama, kedua bisa mengakibatkan tadi. Ini kan penting. Saat ini kita nggak bisa memberitahukan itu sehingga dianggap biasa aja laki-laki dengan perempuan itu sentuhan. Awalnya kan gitu ya. Awalnya kita cerita, tuker pikiran. Lama-lama kita akan tuker cairan, Mbak. Iya kan? Misalnya terjadinya perselingkuhan karena apa sih? Tuker pikiran kan awalnya. Iya nggak, Mas Bambang? Tuker pikiran, lama-lama tuker cairan. Pikiran nyaman, akhirnya ke hotel, ke Oyo, ya kan? Terjadilah tuker cairan. Nah itu hal kayak gitu yang jangan sampai terjadi. Maka kita sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Begitu ya. Begitu. Jadi gak usah ragu Mbak. Bisa juga dibuatkan karena kan ada pelajarannya biologi. Pelajaran biologi itu biohidup, logi itu logos dari bahasa Yunani artinya ilmu. Maka ilmu kehidupan itu perlu dipelajari, disampaikan. Jadi sampaikan dengan bahasa yang lugas, santai aja. Nah itu terus untuk mengawasinya mungkin dari apa dulu tuh Pak? Misalkan kadang kan untuk HP itu kan udah hal umum ya. Iya. Nah terus kita ngawasinnya seperti apa itu Pak? Kadang masa kita harus ngecek HP seperti itu. Nah, jadi yang paling utama sebetulnya dalam proses parenting itu orang tua itu menjadi contoh, suri toladan. Jadi orang tua itu menyentuhkan aja yang terbaik. Contoh gini, jangan pernah melarang anak main HP kalau emaknya masih seneng main HP. Jangan juga melarang anak merokok. Jangan merokok, bapaknya ngerokok nggak bisa. Kang mau nanya, untuk usia berapa yang baik untuk kita mengedukasi anak kita ini tentang seks gitu? Soalnya kan dulu saya pernah nih waktu kecil dulu masih TK atau SD baru kelas 1 kelas 2-an gitu Kang. Mbah saya pernah ngomong jangan main sama cowok nanti hamil gitu. Nah itu kan kayak jangan main, itu kan agak bahasanya kan agak betul, ini. betul. Nah menurut Kang Fajar nih bahasa yang benar untuk kita melarang Kasih tahu anak gitu dengan usia berapa yang sesuai untuk kita bisa edukasi idealnya. Jadi yang paling tepat dari awal memang harus sudah diedukasi. Contoh anak usia 7 tahun kita sudah boleh memberitahu bahwa contoh realnya yang kecil ya. Kamu tuh nggak boleh telanjang karena kalau kamu telanjang kamu malu gitu ya. Tapi jangan juga disampaikan kayak tadi, kamu nanti yang telanjang nanti ketemu laki-laki kamu bisa hamil, jangan. Tapi disampaikan dengan pokoknya agama tuh jadi barrier pertama lah yang mudah karena agama itu kan sesuatu yang kalau dalam arti bahasa Sanskerta tidak agama kacau. Jadi kalau nggak mau kacau di kehidupan ya pegangannya ke agama gitu. Jadi diberitahukan dari awal dulu, usia pertumbuhan dulu di 7 tahun, kemudian nanti ada fase, biasa perempuan sekarang tuh cepet loh, 9 tahun tuh udah dapet dia. Itu kan 7 ke 9 tuh deket banget. Nah, nanti ketika udah dapet, udah lebih intens lagi diberitahu. Nah, aku kan pengen anak 3 nih, Mbak. Nah, pas waktu ngelahirin tuh sakit apa enggak sih, Mbak? Ya sebenarnya sih ngelahirin sakit ya, dimanapun ngelahirin itu mesti sakit. Tapi sebenarnya sih ngelahirin paling enak tuh ngelahirin yang normal ya. Jangan sampai kita tuh sesar ya. Soalnya kalau normal itu bisa langsung sembuh saat itu juga. Contohnya aku dulu kan ngelahirin jam 2:30 pagi, jam 10 aja udah bisa buat pulang jalan-jalan. Nah makanya kan kalau agar kita bisa ngelahirin normal, nah kita nanti sebelumnya kita bisa olahraga kayak latihan ngepel ya Pak ya. Ngepel sama mungkin sujudnya dilamain. Jadi kalau kita sholat ngepel gini, jangan begini ngepel ya Mbak. Ayo goyang demam, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang demam, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Bahaya kalau Nah, gitu. itu- nah, Kan itu suami mungkin- lihat bahaya. Nah itu yang pertama mungkin olahraganya orang hamil itu kayak kita latihan ngepel itu ya, ngepel sama kita kalau sujud itu ya lama 5 menit 10 menit. Jadi kan itu bisa nanti melancarkan kita ngelahirin prosesnya, sama jalan-jalan pagi itu jangan sampai lupa seperti itu setiap hari.
insya Allah nanti itu bisa ngelahirin normal. Kalau ini dari misalnya kayak kita konsumsi Vico nih, katanya kalau konsumsi Vico itu bisa memperlancar Iya. ini Lahiran. kelahiran gitu. Bener enggak Kang? Oke, jadi yang pertama nih banyak jadi fenomena sebenarnya gini sekarang nih. Banyak perempuan yang menghilangkan kodrat sebagai perempuan. Maka kan disampaikan perempuan yang menjalankan kodrat sebagai perempuan artinya melahirkan dalam kondisi normal, karena dulu tuh sesar tuh nggak ada, Mbak. Sesar itu operasi yang dibuat oleh manusia untuk memanipulasi gitu, supaya dia lahiran jadi nggak sakit, kemudian dia mau supaya organ intimnya tidak berubah strukturnya, akhirnya dia pilih untuk lahiran. Bahkan ada yang ingin lahirannya itu sesuai dengan tanggal cantik, kayak Shopee 12-12 gitu ya. Shopee 44 Mega Shopping Day. Shopee 44 Mega Shopping Day. Shopee. Di Shopee 44 ada Mega Shopping Day. Shopee 44 Mega Shopping Day. Sebenarnya sih sebenarnya gini ya, untuk orang lahirin itu kayak makan cabe ya, pedes tapi enak. Woi. Bener nggak seperti itu? Bener nggak Pak Fak? Ingat Dan ini? nagih. Iya, Pedes pedes tapi tapi enak. enak. Nah, kemudian nanti kalau setelah masuk di ruang bersalin, usahakan. Maka di sini penting, Mbak, cari suami yang siaga, siap antar jaga. Jadi kalau suami yang kerjanya cuman diam-diam di rumah, nggak mau ngapa-ngapain, janganlah. Karena kita butuh support. Ketika masuk di ruang bersalin, ada suami itu rasanya beda. Iya. Saya ngalamin tiga-tiganya, saya dampingin tuh. Mulai dari menemani, memberikan kurma, kemudian melakukan tapping. Jadi bisa tuh dipijit boleh, Mbak, supaya dia kalau susah diinduksi nggak mau, ya dipijit aja biar kontraksi. Biasanya yang dipijit tuh areanya ini ya, kemudian punggung ini, dan terakhir ini. Nah, ini 3 titik, ini dan punggung. Nah, Tapi dulu dari mertua saya tuh pernah bilang ya Pak, katanya kalau mau lahiran normal, minum air rendaman rumput Fatimah. oh iya, Nah itu bener nggak? Aku memang dulu ngalamin, memang aku minum, tapi sebenarnya nggak ada kan hal seperti itu enggak. Rumput Fatimah tuh justru kan digunakan membahayakan untuk kandungan sebenarnya. gitu. Orang kalau mau gugurin tuh suruhnya minumnya begitu gitu. Karena dia kan ngelancarin headnya itu lancar banget. Jadi dia akan membuat kontraksi. Tapi yang jelas tuh mengkonsumsi Pico tuh udah luar biasa. Jangan terlalu banyak juga. Jadi ada yang menyampaikan distributor tuh 100 mili gitu sekali tenggak. Itu bahaya juga ya. Walaupun herbal, kalau dikonsumsi berlebih bahaya. Usahakan konsumsi kurma. Ketika mau lahir tuh kurma tuh bagus banget. Untuk kalau kita mungkin sarkuma lah ya, yang gampang tinggal tenggak, itu bagus untuk booster. Karena ketika lahiran akan membutuhkan tenaga yang luar biasa, Mas Bambang. Tenaganya itu nggak sembarangan. Sama seperti tenaga mendorong truk yang lagi diem tuh, truk double. Itu beratnya sekitar 2 ton, itu didorong sampai jalan. Artinya itu mempush bayi itu luar biasa. Makanya kalau kita ke bidan itu pasti dikasih kan. Kalau nggak mules, huhnya pendek-pendek. Nah, kalau mules, nah gitu. Di kantor juga sama. Kalau kesel, kalau nggak kesel, Jadi itu ternyata terapi atur napas, pola napas untuk gitu merilis supaya lahirannya tuh dengan mudah. Kalau salah, hunya beda loh, Mbak. Misalnya Mbak, gitu. itu beda. Bidan kaget. Loh, suara apa ini ya? Jadi hunya ada caranya. Sama. Jangan kayak Mbak Ari. Yeah. Terus saya mau nanya Pak, itu mungkin yang masalah orgasme ya Pak ya. Mungkin katanya tuh cewek itu lebih susah orgasme daripada laki-laki. Wah. Benar nggak seperti itu? Mas Bambang, ini pembahasan yang berat. Berat nggak Mas Bambang? Berat. Ngangguk dong, kameranya ngangguk. Ya, jadi gini. Unik nih, ini udah mulai panas nih, udah mau sore ini udah mulai hawa-hawanya panas. Jadi kenapa perempuan tuh kecenderungan memang sulit untuk orgasme. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat secara anatomi, organ reproduksi perempuan itu terdiri dari 8.500 sel saraf. Maka kecenderungan sensitivitasnya lebih tinggi. Itu narik ke sunnah, kenapa perempuan harus disunat. Disunat sedikit gitu, supaya mengurangi syahwatnya. Karena perempuan tuh syahwatnya lebih tinggi sebetulnya Mbak, dibanding laki-laki. Tapi lebih bisa menahan. Kemudian kenapa bisa sulit untuk orgasme? Karena perempuan ini kecenderungan secara holistik itu kan sifatnya dingin. Sifatnya dingin. Maka kalau kita lihat kenapa aurat perempuan hanya di muka dan telapak tangan? Karena dingin, dia harus dibungkus.
pakai mukena kan dibungkus. Kalau laki-laki sifatnya panas, maka auratnya pusar sampai lutut. Ada hubungannya. Ketika sifatnya dingin ini, maka dominasi cairan di dalam tubuhnya lebih banyak. 75% cairan di dalam tubuhnya. Dan ini akan membuat susah sekali untuk bisa panas. Nah, apa cara yang bisa membuat perempuan itu cepat panas? Nah, itu ada caranya, Mbak. Pertama, 3 tips ya. Yang pertama ini soal waktu. Jadi perempuan itu unik. Dia bisa begini nih contoh. Dia lagi sedang asik dengan suaminya, kemudian tiba-tiba turun hujan. Maka dia akan lupa dengan suaminya, dia akan ingat jemuran di luar. Ya, kedua mood. Mood, mainkan moodnya. Jadi jangan pernah sekali-kali berhubungan dengan istri, dengan pasangan ketika moodnya rusak. Pertama, dia nggak akan bisa menikmati. Maka banyak yang udah punya anak 2, anak 3 nggak pernah ngerasain orgasme. Karena apa? Di dapur tarik, dodorin. Di luar tarik, nyapu, masuk ke kamar, terus aja. Kalau laki-laki kan tujuannya gimana caranya dia tersalurkan dan selesai. Dia nggak pernah berpikir istrinya itu. Rencananya nanti saya kan mau punya anak 3 gitu, Kang. Nah, saya tuh pengennya anak pertama itu cowok. Nah, Kenapa cowok? pengen aja cowok gitu. Karena menurut saya kalau cewek itu kayak dia jadi Pemimpin gitu ya. Pemimpin. gitu. Jadi saya pengen punya anak pertama itu cowok. Nah, tipsnya gimana? Apakah ada dari makanan atau apalah gitu, Kang? Bari kan cowok. Gimana Mbak? Ada tipsnya nggak Mbak? Ya alhamdulillah sih untuk aku kan anakku 2, tapi kan ya alhamdulillah udah cowok sama cewek udah pas ya sesuai program pemerintah cowok sama cewek. Kalau menurut aku sih mungkin pertama mungkin agak tabu, maaf ya, mungkin dari segi posisi ya Pak, benar nggak? Posisi ya. Iya posisi, jadi kalau Posisinya apa jurusnya? Jadi jurus macan menekam harimau apa jurus? ini kalau dulu kayak nggak tahu ya, kalau anak cowok itu menurut saya sih posisinya mungkin di bawah ya Pak. Oh, kita harus di bawah. Kalau anak cewek itu mungkin kita di atas seperti itu. Itu sepengetahuan saya, tapi juga alhamdulillah sih mungkin terbukti ya mungkin walau-walau Berhasil? seperti itu berhasil. Buktinya saya udah punya anak cowok sama cewek seperti itu. Nah, kalau saya Mas Bambang, karena saya dulu pernah beternak, punya peternakan ayam, maka saya coba bereksperimen. Karena dulu ayamnya yang Bangkok kan, ayam Bangkok itu kita butuh turunannya jantan. Akhirnya kalau ayam Bangkok tuh kan nggak kawin sendiri, Mbak. Kita kawini, kita pegang sayapnya. Maksudnya kita dikawinin ya Iya, maksudnya gini. Jadi ketika misalnya kita mau, anaknya ini dari babon ini, dari indukan ini kita mau anaknya perempuan. Oh berarti ini harus dikawinkannya pagi hari. Kalau mau anaknya perempuan, jadi dipegang, kemudian dikawinkan, dipacak oleh pejantannya itu pagi hari. Tapi kalau mau jantan, kita kawinkan sore hari. Mungkin ini bisa dipraktekkan buat yang di rumah ingin punya anak laki-laki, ya itu bisa di sore hari, Pak. Itu kayaknya lebih bagus. Walaupun, tapi ini kan diuji kepada binatang, sudah teruji. Tapi kalau secara real kepada manusia, ya walau alam lah. Sampai saat ini masih jadi tanda tanya ya, apakah betul tadi yang Mbak Ali sampaikan tentang posisi. Karena saya khawatir kalau kita fokus di posisi terus, ya akhirnya malah kita nggak bisa ngedapetin. Tapi kan dulu kan kenikmatan waktu juga, pas Mbak. pertama kali nikah kan memang kita masih belum begitu pintar soal posisi ya, mungkin seperti itu. Makanya kan terus mungkin kan kita sering di bawah ya, mungkin jadinya seperti Oh iya, benar-benar. Jadi akibat tidak expert, kemudian dicoba dan akhirnya keluarlah anak laki-laki. Berarti anak laki-lakinya Mbak Ari hasil dari percobaan. Percobaan. Nah, mungkin yang Untuk kedua anak kok coba-coba. Iya, Malu kamu coba-coba. Untuk ya, anak yang kok kedua coba-coba. kan mungkin udah expert, jadi udah tahu tahu. pengalaman seperti ya seperti itu. Dari ini juga, Kang, dari pas waktu kita Hamil. hamil nih, itu katanya bisa dilihat dari posisi perutnya kita enggak, Kang? Maksudnya ini jenis kelaminnya cewek atau cowok gitu? Oh, Sebenarnya ya, sih itu bukan posisi perut ya, bentuk perutnya mungkin bentuk kelihatan. perutnya. Gimana Mbak Ari? Kalau cewek dia lebih munjung ya? Kalau cowok dia kayak drum band ya, bulat. Kayak drum band kan? Iya, kayak gede. Jadi dia Kayak gede. drum band. Modelnya kalau cowok kan mungkin dia gede Kalau ya. cewek dia agak Kalau lonjong. cewek dia agak lonjong, Agak agak lonjong. ke depan Oval gitu. Iya. Iya, agak oval. Kalau cewek, dan biasanya mungkin tuh kalau hamil kedua mungkin dia agak berat ya. Pertama semua. Oke, sahabat, ternyata perbincangan kita pada sore hari ini cukup menarik. Ada banyak hal yang bisa kita ambil kesimpulannya. Pertama, bagaimana cara sebagai seorang tua bisa mengedukasi anak-anaknya dengan bahasa yang baik, yang benar, dan mudah dipahami. Kedua, kita memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak-anak kita atas keamanannya, ya, atas pertumbuhannya, termasuk salah satu amanah yang Allah berikan. Ketiga, kita belajar juga bagaimana menjadi seorang orang tua yang bijak. Mudah-mudahan Mbak Della nih, salah satu project pilotnya, kalau nanti sudah menikah, Mbak Della bisa juga menerapkan sistem edukasi yang baik dan benar tentang seksologi. Dan intinya,
tetap sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.